Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pekai-pekai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak dua, Pak. Yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita suatu saat nanti. Ya, ceritanya begini. Mantan Gubernur Jakarta, mantan Ketua BIN, yaitu Sutioso, atau biasa dipanggil Bang Yos, atau biasa dipanggil oleh kawan-kawannya dengan panggilan Pak Bendol, menghadiri acara silaturahmi tokoh dan ulama DKI Jakarta yang diselenggarakan di Jakarta Islamic Center di momen Idul Fitri kemarin. Biasa kan, undangan VIP, didaulat pidato, dan biasanya pensiunan atau orang-orang tua ini kalau pidato memang seneng cerita soal masa lalu. Dan selalu diawali dengan misalnya, saya dulu saya pernah, saya dulu begini. Kalau dia kan begitu. Untung saya begini. Salah sendiri dia begitu. Biasanya begitu ceritanya. Tapi Pak mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Pak Sutioso ini, dalam pidatonya beberapa hari lalu itu mengaku miris. Miris melihat banyaknya pekerja asing yang datang ke Indonesia. Saya selalu heran dengan kalimat-kalimat banyak pekerja asing datang, tapi disampaikan dengan konotasi negatif. Padahal bukankah kalau ada pekerja asing datang ke Indonesia, itu artinya ada kegiatan ekonomi di negara kita. Saya sih nggak cemas soal ada pekerja asing datang ke Indonesia. Selagi mereka produktif dan membantu percepatan pembangunan, juga transfer pengetahuan ke tenaga kerja lokal kita, ini nggak masalah lah. Saya lebih cemas kalau ada marketing ideologi asing. Nah, itu baru cemas. Yang maksa masuk dan sudah belasan tahun berkembang biak di Indonesia. Tapi karena lemahnya pemimpin nasional masa lalu, akhirnya mereka membesar. Dan sekarang di zaman Pak Jokowi, sudah dalam taraf mengganggu harmonisasi rakyat kita. Dan kita sekarang bersusah payah menghalau, meredam, kalau bisa kita hancurkan. Keras ini. Nah, Sutioso ini bahkan mewanti-wanti agar umat Islam Indonesia khususnya terus mempererat persatuan dan kesatuan. Dia bilang, mari kita jaga persatuan dan kesatuan ini, ya karena kita ini mayoritas. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Kata Bang Yos yang disambut dengan senyum sumringah hadirin. Bang Yos pun mengaku miris dengan banyaknya pekerja-pekerja asing yang datang ke Indonesia dengan berbagai macam alasan hingga ribuan orang yang datang. Dia bilang, saya jujur miris. Kok banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor bawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli. Asal bawa duit. Oh, saya harus membawa tenaga ahli. Oh, silahkan. Tenaga ahli itu 2 atau 3, bukan ribuan kayak begitu. Itu kata Sutioso. Nah, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ini meminta kepada rakyat Indonesia untuk waspada dan tidak diam. Dia juga menambahkan, kalau sampai nggak waspada, maka diyakini pekerja-pekerja asing yang ada di Indonesia tidak akan kembali ke negaranya alias nginep. Emang Bang Thoyib? Ya, sebagai orang intelijen, Bang Yos mengaku bisa membaca bahwa pegawai-pegawai asing yang ada di Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai di Papua, diyakini tidak akan kembali ke negaranya. Lah tahu dari mana dia? Aduh. Nah, begini ya Om Yos, begini nih. Kan Om Yos kan mantan pejabat tinggi negara. Masa nggak punya akses data valid? Kalau cuma bilang ribuan tapi nggak ada data dan analisa yang masuk akal, nanti dibilang ngawur dan rasis loh. Ini kan ngomongin tenaga kerja dari negara Cina itu kan Bang? Bang Yos kan tahu berapa jumlah tenaga kerja asing dari Cina yang ada di Indonesia. 35 ribuan Bang. Dan itu hanya 36% dari jumlah
seluruh tenaga kerja asing di Indonesia, ya 35 ribuan bang, 35 ribuan. Saya ulangin bang, tenaga kerja asing di Indonesia memang paling banyak berasal dari Cina. Jumlahnya sebanyak, tepatnya sih 35.781 orang atau setara dengan 36%. Sementara nih Bang Yos tahu, tenaga kerja Indonesia yang ada di Cina itu berapa? Hampir 80 ribuan orang Bang. Jadi tenaga kerja Indonesia di negara Cina itu nyaris 3 kali lipat daripada tenaga kerja Cina yang ada di Indonesia. Nah loh, nyaris 3 kali lipat. Dan pemerintah Cina santai aja. Nggak ada warganya yang teriak, ada gelombang tenaga kerja Indonesia mau menguasai negara Cina. Itu baru di negara Cina Bang. Belum seberapa dari TKI kita. Nih, menurut data yang dirilis Bank Indonesia, jumlah TKI atau tenaga kerja kita, tenaga kerja Indonesia di Malaysia mencapai 1,7 juta orang. Itu data tahun kemarin. 1,7 juta orang Bang. Itu kalau dikumpulin setara dengan 1 kabupaten. Mungkin sampai bupati-bupatinya ke sana. Tapi nggak ada pemerintah Malaysia teriak-teriak Malaysia dijajah Indonesia, nggak ada. Ada nggak mantan pejabat Malaysia maksudnya yang prestasinya juga biasa-biasa aja, tiba-tiba teriak, awas, Malaysia sebentar lagi dikuasai Indonesia. Ada nggak? Yang ada malah Upin Ipin laris di sini Bang. Jelas, sangat jelas, di Malaysia nggak ada protes yang berarti atau sampai jadi konten YouTube tuh nggak ada. Itu karena mereka berpikir maju, logis, waras, dan progresif. Bahkan kalau di sana Bang, masyarakat dan juga perusahaan dan pengusaha di Malaysia sendiri lebih mengutamakan TKI sebagai karyawannya. Sebab tenaga kerja kita ini dianggap memiliki semangat kerja dan ketekunan yang sangat baik. Ditambah kesamaan bahasa dan budaya menjadikan proses komunikasi lebih berjalan dengan baik. Tenaga kerja kita malah dipuji di luar sana Bang Yos. Di sini tenaga kerja asing malah dibully. Bahkan tahun lalu sampai ada yang tewas di Kendari. Apa Bang Yos nggak khawatir? Bang Yos? Apa Bang Yos nggak khawatir? Pernyataan itu bakal memicu ketegangan di masyarakat. Apa nggak khawatir kata-kata Bang Yos itu ada aroma rasis, dan ini bukan kata yang bagus, apalagi situasi kita lagi nggak asik kalau soal rasisme Bang. Saya kok menduga ya, ini dugaan, asumsi. Pernyataan Bang Yos ini masih ada hubungannya dengan ditolaknya Pak Abdul Somad oleh Singapura. Kalau benar, ini bela kawan ya.